tentang cara mengelola yang akan disampaikan oleh narasumber Siti Rohmah, SPD dari SMP Damayanti, dan sebagai moderator oleh Ibu Sipa Hayatunisa, SPD dari SDIT Mukmin Kreatif, dan host saya sendiri Muhammad Jafar dari SMP YP 17 Nagreg. Mangga Bu Sipa, askeun. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Jafar. Sebelumnya maaf Pak Jafar, suara saya terdengar. Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Alhamdulillah pada Jumat yang penuh berkah ini kita semua dapat kembali berkumpul di room meeting karena atas kesempatannya dan tentunya kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bersama-sama belajar dan berlatih di PCP Batch 6 sampai pada tahap ini. Pada sesi ini, Bapak Ibu guru hebat dan kreatif, meskipun saat ini kita sedang berada di kondisi COVID-19 yang mana diberlakukannya work from home ya, atau misalnya run from home bagi peserta didik, tentunya tidak membatasi ruang gerak kita untuk memberikan pengajaran. Ya, pada kesempatan kali ini, insya Allah Ibu Siti Rohmah akan menyampaikan sharing ilmu mengenai cara mengelola. Namun sebelumnya izin saya membacakan sedikit CV dari Ibu narasumber. Untuk nama lengkap, Siti Rohmah Kurniasih. Tempat tanggal lahir, Bandung 3 April 1993. Alamat instansi atau sekarang sedang mengajar di SMP Damayanti Cimaung sebagai guru PAI dan Budi Pekerti. Alamatnya di Kampung Singkur, RT 2 RW 6, Desa Jatisari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Untuk mata hidupnya berkarya, berbagi, dan menginspirasi. Masya Allah sekali ya. Nah, sebelumnya diingatkan kepada partisipan pada nanti saat sesi diskusi dimohon untuk memastikan mikrofonnya dimatikan agar keberlangsungan pemaparan materinya berlangsung dengan lancar. Nah, lalu saat nanti presensi sudah dikirimkan oleh Bapak host, maka diharapkan untuk mengisinya ya, dan jangan sampai lupa. Baik, untuk mengefektif dan efisienkan waktu kepada Bu Siti, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Teh Sipa yang sudah memandu kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Allah masih menunjukkan rahman rahimnya kepada kita semua. Alhamdulillah pagi ini Allah memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita dapat bergabung di room meeting ini. Tentunya kita sama-sama ingin mencari ilmu dan sharing keilmuan kita bersama. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara mengelola kelas di Google Classroom. Baiklah Ibu dan Bapak pejuang ilmu yang hebat semuanya. Sebenarnya kita sudah mengetahui bahwasanya guru itu memang dituntut untuk bersifat kreatif. Jadi ketika sekarang kita sedang dituntut untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, maka disinilah saatnya guru untuk berpikir lebih kreatif. Bagaimana walaupun kondisi sekarang tidak bisa belajar seperti biasa di kelas, tapi kegiatan pembelajaran masih bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Maka di sini dituntut sekali kreativitas dari guru. Sebenarnya banyak sekali media yang bisa digunakan oleh guru untuk mengajak anak-anak dan membimbing anak didik kita untuk belajar di rumah walaupun mungkin jarak yang memisahkan gitu ya. Kemarin saya lihat banyak sekali di antara guru-guru para peserta dari PCT Batch 6 yang sudah memaparkan materi dengan begitu sangat hebat dan bagus. Mulai menerangkan mengenai beberapa media yang digunakan ya, seperti kemarin ada Quizizz, ada Google Form. Nah sekarang insya Allah saya akan membahas mengenai cara mengelola kelas tapi di media yang berbeda, yaitu medianya Google Classroom. Nah mungkin juga
tidak begitu asing ya di kalangan guru, ataupun mungkin ada yang baru tahu. Nah, insya Allah sekarang kita akan pelajari bersama di sesi 2 ini. Baiklah, kita yang pertama akan bahas itu adalah, nah di sini kita akan membahas mengenai aplikasi Google Classroom itu seperti apa, terus kelebihan dan kelemahannya itu apa, dan nanti kita akan belajar aplikasikan secara langsung bagaimana cara kita membuat absen di Google Classroom, dan tentunya nanti bagaimana bentuk pembuatan soal dan pengumpulan tugas dari para peserta didik kepada guru itu seperti apa sistem pengumpulannya. Nah, ini adalah 4 hal yang akan kita bahas selama setengah jam ke depan. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai aplikasi Google Classroom terlebih dahulu ya. Di sini, Google Classroom adalah suatu aplikasi pembelajaran campuran yang diperuntukkan terhadap setiap ruang lingkup pendidikan yang dimaksudkan untuk menemukan jalan keluar atas kesulitan dalam membuat, membagikan, dan menggolong-golongkan setiap penugasan tanpa adanya kertas ya. Jadi ini aplikasi pembelajaran campuran. Kenapa disebut aplikasi pembelajaran campuran? Karena di Google Classroom itu nanti di sana itu bukan hanya terdapat penugasan dalam bentuk foto yang dikirimkan atau PDF file ya, tapi nanti bisa juga dikaitkan atau digabungkan dengan aplikasi Google Form juga. Jadi disebutnya sebagai aplikasi pembelajaran campuran. Dan juga aplikasi Google Classroom ini dirilis pada tanggal 12 Agustus 2014 dan sistem operasi ini bisa digunakan di smartphone kalian. Kalian bisa unduh di Play Store dan sebagainya. Jadi mudah sekali ya Ibu Bapak, bukan hanya di PC saja, tapi juga kita bisa menggunakan Google Classroom ini di smartphone. Jadi kalau misalnya nanti anak didik kita belajar, kita mau menggunakan aplikasi Google Classroom, kita tinggal minta saja kepada anak didik kita untuk mengunduh dulu di Play Store-nya, yaitu aplikasi Google Classroom. Nanti juga ada ya, nanti saya tunjukkan bagaimana bentuk dari aplikasinya. Selanjutnya, nah ini mengenai kelebihan dari Google Classroom. Jadi ada beberapa kelebihan. Yang pertama, pembuatan dan pemberian tugas bisa dilakukan penyelesaiannya melewati Google Drive. Jadi tidak dalam artian ini tidak memakan banyak kuota, karena kenapa? Kalau misalnya kita menggunakan atau anak-anak mengerjakan tugas, kemudian dikirim ke WA kita, selain nanti banyak dan juga nanti akan menguras kuota. Jadi kalau misalnya dari Google Classroom ini secara otomatis disimpan di Google Drive. Jadi tidak akan memberatkan handphone kita atau mungkin aplikasi di handphone ataupun memori penyimpanan di HP kita gitu. Jadi ringan karena ini disimpannya di Google Drive dan sifatnya itu permanen kecuali kalau kita hapus gitu. Terus yang kedua, dalam segi manajemen kelas lebih rapih dibanding dengan aplikasi lain. Kenapa lebih rapih? Karena di Google Classroom itu nanti ada spesifikasinya, jadi dibagi-bagi. Kita tinggal membuat topik saja, misalnya mau membuat topik tentang absen, tinggal diketik saja absen. Nanti itu khusus untuk absen. Terus misalnya mau membuat topik yang kedua tentang penugasan atau materi, nanti ada khusus untuk materi. Dan juga nanti juga ada kalau misalnya mau membuat pengumuman. Nah, jadi ada khususnya, ada forum untuk memberikan pengumuman kepada siswa. Sehingga aplikasi ini menurut saya sangat rapih dibanding dengan aplikasi yang lain. Dan juga tentunya tadi saya katakan di awal bahwa aplikasi ini sangat mudah sehingga bisa diakses dengan sangat mudah di smartphone kita. Dan juga tidak ada iklan di muka aplikasi. Jadi sangat memudahkan sekali. Nah, baiklah Ibu Bapak yang hebat, peserta PCT Batch 6, selain memiliki kelebihan, tentu setiap aplikasi itu juga memiliki kekurangan. Di antaranya saya akan paparkan kekurangan dari Google Classroom. Nah ini kelemahannya ya, kelemahan dari Google Classroom. Kelemahannya adalah hanya bisa diakses dengan akun Google. Jadi kalau misalnya dalam aplikasi lain bisa di-sharekan dengan menggunakan akunnya itu akun Facebook atau mungkin akun lain, kalau Google Classroom hanya oleh akun Google saja gitu ya.
Terus juga tidak ada tombol share untuk berbagi kegiatan kelas. Misalnya kita mau nge-share nih di Facebook tentang kegiatan kita di Classroom, nggak bisa. Terus tidak ada tombol like atau indikator yang menunjukkan jumlah audien yang sudah membaca atau menyukai materi yang kita bagikan. Jadi tidak ada ya, kita tidak bisa melihat apakah misalnya itu siapa sih yang sudah melihat ini atau mungkin murid yang sudah membaca pengumuman ini, tapi nanti bisa terlihatnya itu dari pengumpulan tugas dan absen saja. Nah, itu diantaranya adalah kelebihan dan kelemahan dari Google Classroom. Nah, ini sebagai bentuk dari Google Classroom ya, aplikasi Google Classroom. Kalau misalnya Ibu dan Bapak mau merekomendasikan Google Classroom ini kepada anak didik atau peserta didik Ibu Bapak yang sedang belajar di rumah. Jadi silahkan direkomendasikan, suruh saja untuk mengunduh di Play Store-nya yaitu Google Classroom. Nanti akan muncul seperti ini tampilannya gitu, warna hijau, ada orang gitu ya, kayak itu. Terus nanti diunduh, setelah diunduh bisa di open atau dibuka. Nah, adapun selanjutnya, nah ini kalau ini adalah tampilan dari Google Classroom kalau kita membukanya itu di PC atau di laptop. Jadi kalau misalnya ini kan sebagai tampilan guru ya, kalau misalnya tampilan guru ini seperti ini. Nah, ini diantaranya tampilan yang ada di laptop dan juga ada beberapa item-itemnya seperti di sini nama kelasnya, ada kode kelas. Nah, ini kode kelas itu untuk apa? Kode kelas nanti digunakan untuk men-share ke peserta didik untuk mengundang mereka agar masuk ke dalam kelas kita. Nanti tuh di sini kenapa saya tadi di awal katakan bahwa Google Classroom itu manajemennya itu lebih rapi karena di sini sudah terkotak-kotak. Ini khusus untuk membuat jadwal pengumuman. Ini respon postingan siswa. Di sini ada forumnya. Ini masuknya forum ya. Terus nanti kalau mau membuat tugas tinggal kita klik tugas kelas. Dan kalau misalnya kita mau mengundang siswa untuk masuk, ini ada anggota. Dan nanti nilai setiap tugas siswa itu akan direkap dalam forum nilai atau item nilai. Nah, nanti kita akan praktek saja agar bisa mudah dipahami oleh kita semuanya. Sekarang kita akan mulai untuk praktek ya. Nah, sekarang karena ini merupakan aplikasi yang memang terkoneksi ke Google, jadi kita itu harus koneksi kepada internet. Jadi disiapkan dulu internetnya. Kita ketik dulu www Google. Nah, ini www Google Classroom. Kita tunggu. Nah, ini. Nah, karena kita itu berperan sebagai guru, maka bukan gabung kelas yang kita pilih, tapi kita pilih buat kelas ya. Jadi kita sekarang akan membuat kelas kita terlebih dahulu. Nah, kemudian jangan lupa kita ketik saya membaca dan memahami pemberitahuan di atas. Nah, nanti ini sebagai syaratnya kita bisa melanjutkan ya. Setelah itu baru kita klik lanjutkan. Nah, sekarang kita buat dulu nama kelasnya apa. Misalnya saya di sini memberi nama SMP Darmayanti Cimaung. Ini untuk bagian yang ini bisa diisi ataupun tidak. Kalaupun tidak diisi, ini tidak apa-apa karena tidak menjadi hal yang wajib gitu ya. Langsung saja misalnya kita isi dengan mata pelajarannya. Saya sendiri adalah guru PAIBP, jadi saya isi PAIBP. Ruangnya apa? Misalnya saya di sini mengajar di kelas 7 misalnya ya. 7A. Atau kelas 7 saja juga tidak apa-apa, karena nanti ini mencakup semua kelas ya. Nanti setelah ini, apa yang kita lakukan? Yaitu kita klik buat. Nah, secara otomatis nanti akan dibuatkan
kelasnya. Nah, ini adalah kelas baru kita yang tadi sudah kita buat dengan nama SMP Darmayanti Cimaung kelasnya. Nah, ini yang di sini ini adalah kode ya. Ini adalah kode yang digunakan oleh kita untuk nanti mengundang murid. Jadi untuk mengundang murid kita menggunakan kode yang ini. Nah, ini. Kode ini nanti yang kita akan gunakan untuk di-share di grup WA siswa. Nanti kita share di grup WA-nya. Perintahkan mereka untuk mengunduh aplikasi Google Classroom di HP-nya atau smartphone-nya. Kemudian nanti ketika mereka gabung, mereka masukkan kode ini. Saya akan copy dulu ya. Nah, ini adalah tampilan dari ruang yang dimiliki oleh kita sebagai guru. Nah, sekarang karena kita itu akan belajar, kita akan coba untuk mengundang siswa. Saya kebetulan di sini memiliki 2 akun Google. Saya akan menggunakan akun Google yang satu lagi untuk menjadi siswa ya. Agar ibu-ibu bisa memberitahu kepada siswanya kalau misalnya nanti jadi siswa apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, ini yang saya buka sekarang itu adalah seolah-olah kita sedang simulasi untuk mengundang siswa agar bergabung ke kelas kita. Mohon maaf sedikit lama ya, dikarenakan mungkin jaringan. Sambil menunggu, kita akan bahas dulu beberapa itemnya yang tadi ya. Di sini ada nama kelas. Nah, ini SMP Darmayanti Cimaung. Tadi sudah saya katakan ini kode kelas. Dan di sini ada kalender, ada daftar tugasnya, ada nama kelasnya gitu ya. Selanjutnya nah, ini tadi tugas sebagai murid. Ini yang murid ya. Kalau misalnya mau gabung ke kelasnya Bu Siti gimana? Caranya dia harus ketik di sini, klik lagi. Setelah diklik, kemudian kalau tadi kita sebagai guru mengeklik-kliknya itu adalah dengan membuat kelas, kalau siswa yaitu dengan gabung kelas. Nah, ini klik gabung kelas. Nah, setelah siswa mengeklik gabung kelas, maka tadi kode yang kita sudah berikan ke siswa lewat grup WA nanti oleh siswa akan dipaste ke sini dan nanti kemudian klik gabung. Nah, sehingga otomatis setelah siswa memasukkan kode kelasnya itu ke dalam folder kode kelas, maka secara otomatis siswa akan bergabung ke dalam kelas yang kita buat. Nah, ini tampilan di siswa ya. Kalau tadi tampilan guru, ini tampilan siswa. Jadi nanti siswa itu akan menerima tampilan seperti ini. Nah, ini ya. Ini adalah tampilan untuk siswa. Sama ya seperti ini. Nah, karena ini belum ada tugas, jadi sekarang kita akan buat tugas sebagai guru. Kita kembali lagi ke akun email kita sebagai guru ya. Lihat baca kira itu ada WA dari Bu Titin. Aku jadi bingung. Nah, sekarang kita masuk lagi. Ini ya, tadi karena sudah masuk 1 orang siswa, maka ketika kita klik lagi ke akun Google kita sebagai guru, maka di sini ada di SMP Darmayati jumlahnya 1 orang siswa. Sekarang kita klik ya. Klik kelas yang kita buat ini. Nah, ini sudah muncul kelas yang tadi kita buat.
Nah, ini sebenarnya untuk temanya itu nanti bisa dirubah oleh ibu bapak guru semua ya, sesuai dengan seleranya masing-masing. Di sini kan temanya itu menggunakan topi toga. Nanti kalau misalnya mau dirubah, tinggal di sini aja pilih tema. Nanti kita upload fotonya ya. Nah, sekarang kita akan buat dulu tugas kelasnya. Di sini kita klik tugas kelas. Nah, ini kita klik buat. Untuk membuat absen, kita klik dulu buat. Nah, nanti kita buat topik di sini. Kita klik. Nah, ini absen. Kita tambahkan, klik tambahkan. Tunggu. Nah, ternyata ini sudah ada topik absen ya. Jadi ini adalah topik absen yang pertama. Misalnya ibu bapak mau buat topik yang kedua. Topik yang kedua itu misalnya mau membuat topik untuk materi. Tinggal diklik lagi buatnya. Kemudian setelah buat, kemudian klik lagi topik. Nah, sekarang tulis di sini misalnya topik yang akan kita bahas itu adalah mengenai materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran. Kita tambahkan saja langsung. Selanjutnya yang akan kita buat. Kita pasti akan membuat yang ketiga. Yang ketiga yaitu kita buat tentang tugas ya. Topik lagi. Nama topik, klik. Kemudian kita tulis latihan soal. Nah, ini sudah kita buat. Nah, ini sudah ada 3 topik yang akan kita buat ya. Di sini ada topik absen, ada topik latihan soal, ada juga topik dari materi pembelajaran. Karena kalau kita lihat di sini, posisinya tidak berurutan ya, masa dari latihan soal dulu, pasti kan harus dari absen dulu ya. Maka kita bisa pindahkan ke atas dengan cara di-drag, ditahan, kemudian dipindah ke atas. Nah, kemudian pembelajaran jadi kedua posisinya, kita pindahkan. Nah, ini baru latihan soal. Nah, sekarang kita akan bahas dulu absensi. Kita tinggal klik buat. Nah, kemudian kita buat pertanyaan. Ini untuk absen ya, ini untuk format absen. Nah, untuk format absen, kita bisa beri nama lagi. Misalnya absen untuk hari ini. Sekarang absen, kita tulis absen Jumat 17 April 2020. Nah, kita di sini bisa memberikan petunjuk operasional untuk siswa. Misalnya, silahkan isi absen berikut. Nah, setelah kita ketik petunjuk operasionalnya, kita bisa rubah. Kalau ini kan jawaban singkat, kita rubah dulu kepada opsi pilihan ganda ya. Setelah kita masuk ke opsi pilihan ganda, kita masukkan opsi untuk absen. Opsi untuk absen itu yaitu dengan hadir, izin, dan kemudian kita isi sakit misalnya.
Nah, ini juga bisa ditambahkan opsi. Nah, kalau misalnya sudah, kita buat untuk absen hari Jumat tanggal 17 April 2020. Kita ada petunjuknya, silahkan isi absen berikut. Berikut ini misalnya. Nah, gitu. Terus kita sudah beri opsinya, nah berarti untuk absen yang tadi kita klik buat. Nah, kita klik buat ya. Kalau misalnya tidak ada lagi yang mau kita buat dan sudah cukup dengan 3 ini, maka kita tinggal klik tanyakan. Nah, ini untuk kita tanyakan. Nah, ini ditanyakan, maka otomatis setelah ini terkirim, maka notifikasi absen ini akan sampai kepada siswa. Nah, maaf tadi ada sedikit kesalahan. Nah, ini saya klik lagi ya. Nah, ini ada yang lupa ya. Kita belum isi dulu yang sebelah sini. Ini harus diisi dulu. Nah, ini kan ada di sebelah sini. Kalau ini kita gunakan poin. Ini kan poin. Poin ini hanya untuk soal. Karena kita ini absen, tidak mungkin ada poin. Jadi, untuk poinnya kita kasih tidak ada nilai. Klik tidak ada nilai. Kemudian batas waktunya yang kita berikan itu sampai kapan? Misalnya kita beri waktu 1 hari untuk batas pengisian absen. Kita beri batas tanggal dan waktu, misalnya sekarang, nah sampai tanggal 18. Kemudian ini sudah. Kita klik jangan siswa dapat melihat ringkasan kelas. Ini tidak perlu diklik ya, biarkan saja agar siswa tidak mengetahui ringkasan hasil absen dari siswa lain. Sekarang kita simpan. Perbaharui karena tadi kita belum mengedit sebelah sini, jadi itu perbaharui. Nah, itu berarti sedang disimpan, otomatis sudah tersimpan. Simpan. Nah, ini untuk absen ya. Sekarang kita akan coba untuk materi karena waktunya itu mungkin sekitar kan sampai jam 11.15 ya, berarti kita sekitar 5 menit lagi, saya langsung saja kepada materi pelajaran. Untuk absen nanti bisa dipahami ya, seperti itu cara membuatnya. Nanti untuk pertemuan berikutnya mungkin bisa juga dibahas mengenai bagaimana tanggapan siswa ketika membahas dari absen ini, membalas absen dari guru. Sekarang kita langsung ke materi pelajaran. Untuk materi pelajaran, kita bisa klik buat. Kemudian kita berikan materi. Materinya itu bebas, bisa apa saja yang pasti kita berikan instruksi yang jelas mengenai materi tersebut. Misalnya di sini kita memberikan judul bab 12 PAI BP tentang kisah hijrah Nabi ke Madinah. Nah, setelah selesai kita berikan deskripsinya. Misalnya, kita mau memberikan tugas kepada siswa itu dalam bentuk penugasan merangkum. Maka kita tinggal berikan arahan kepada siswa. Misalnya, silahkan siswa membaca materi di bawah ini dengan seksama. Kemudian rangkum
materi tersebut dan kirimkan hasilnya paling lambat besok pukul 19. Nah, itu ya. Jadi ini sebagai nah, ini ya. Kemudian kita tinggal tambahkan. Misalnya kita mau merangkum, berarti otomatis harus ada yang kita berikan dulu materinya. Misalnya kita mau mengambil materinya itu dari mana? Apakah mau dari file atau dari YouTube? Misalnya kita dari file. Nah, misalnya di sini dari file kita ambil dari perangkat yang ada di laptop kita. Nah, misalnya kita kasih tugasnya itu membaca tentang ini ya, COVID misalnya. Nah, berarti kita tinggal upload. Nanti otomatis materi ini akan diterima oleh siswa. Kita buat dulu atau kita download materi atau buku elektronik, kemudian kita sisipkan di sini, atau juga bisa dengan buat. Nah, di sini kalau kita klik buat, nanti di sini akan sampai kepada beberapa, ada yang buat dokumen, berarti kita yang mengetik sendiri. Ada slide seperti tadi, berarti kita mengetik sendiri slide di PowerPoint. Nah, terus ada juga ini spreadsheet, terus ada gambar. Nah, ini gambar kalau misalnya kita mau memberikan tugas kepada siswa dalam bentuk narasi gambar. Misalnya, coba narasikan gambar ini maksudnya apa. Nah, biasanya yang digunakan juga ada yang berbentuk formulir. Nah, nanti kalau yang berbentuk formulir itu nanti akan seperti dengan kita ketika membuat formulir di Google Drive. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan terhubung ke sini gitu. Nanti kita bisa edit. Kalau untuk Google Drive, mungkin untuk Google Form, semuanya mungkin ada yang sudah bisa ya, karena kemarin sudah disampaikan materinya oleh salah satu peserta Visitibat 6 yang lain di sini, karena waktunya juga sudah mau habis. Jadi seperti ini, nanti kita tinggal posting. Jadi ingat ya, tadi untuk tugas di sini bisa ditambahkan dengan bentuk file. Filenya itu kita tentukan. Kalau kita mau ngambil dari YouTube, tinggal klik YouTube. Kalau misalnya mau dengan materi yang sudah kita siapkan di buku elektronik, tinggal klik buku elektronik. Kalau mau lewat Google Form, kita ketik dulu seperti kita membuat soal di Google Form. Dan nanti kemudian kita tugaskan, maka akan muncul di sini. Nah, ini adalah cara membuat soal. Nah, karena memang waktunya sudah, bagaimana Teh Sipa? Apakah dilanjutkan atau sudah cukup saja? Teh Sipa? Karena persiapan untuk sholat Jumat juga ya. Ya. Paling 1 atau 2 menit lagi Bu, boleh. Oh iya. Nah, pilihan soal. Coba sekarang kita akan buka dengan, lumayan ya 2 menit kita manfaatkan. Kita buka sebagai akun siswa. Kalau tadi akun guru, sekarang kita buka sebagai akun siswa. Akun siswa, seperti biasa, kita klik lagi di sebelah sini. Nah, ini otomatis nanti di sini akan, misalnya klik di sini. Nah, ini sudah ada. Nah, ini adalah notifikasi yang nanti akan masuk ke dalam classroom-nya dari siswa atau peserta didik kita. Nah, seperti ini. Nanti akan masuk ke peserta didik kita. Nah, ini. Jadi, nanti akan muncul di peserta didik bahwa kita itu ada tugas. Yang pertama, kita misalnya absen. Diklik dulu absennya.
Nah, nanti siswa tinggal mengklik format absen, izin, kalau sakit nanti klik sakit. Nah, ini nanti akan sampai seperti ini kepada siswa ya. Sebenarnya kalau kita kerjakan dengan koneksi internet yang bagus, ini bisa cepat, karena mungkin ini terlalu banyak aplikasi yang digunakan di laptop, jadi laptopnya sedikit lemot gitu ya, bukan karena sinyal-sinyal ting gitu. Nah, kalau misalnya ini bagus, ini nanti ada jawaban di sini. Jadi ada pilihan. Pilihannya itu adalah hadir, tidak hadir, atau misalnya sakit. Tapi di sini karena jaringan jadi loading ya. Nah, itu mungkin sudah habis ya waktunya. Mudah-mudahan walaupun dengan waktu yang singkat sebenarnya masih banyak yang perlu diterangkan. Tapi mudah-mudahan nanti di lain waktu bisa diterangkan kembali ya Teh Sipa ya. Mudah-mudahan Iya. waktunya kita lanjut nanti ke bagaimana ini mengenai pembuatan materi yang lebih detail dan juga untuk nanti untuk latihan soal di sini ya. Mungkin hanya itu saja, nanti dikembangkan kembali di sesi tanya jawab. Saya persilahkan kembali kepada Teh Sipa untuk memandu acara selanjutnya. Silakan Teh Sipa. Iya, baik. Terima kasih kepada Bu Siti yang telah memaparkan mengenai penggunaan Google Class ya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu karena waktu juga dibatasi aja untuk diskusi dan atau pertanyaan. Boleh satu atau dua penanya, dan sebelumnya diharapkan agar dapat memberikan raise hand terlebih dahulu, ataupun boleh langsung nanti setelah itu bisa langsung dengan suara atau dengan di kolom chat. Ya, baik. Untuk penanya pertama, ada atau tidak? Sudah ini ya, guru-guru hebat dan kreatif ini sudah sedikit dan banyaknya sudah terbayang gitu ya, sudah terbayang bagaimana pengelolaan kelas di Google Classroom ya nampaknya ya. Mudah-mudahan seperti itu ya Teh Sipa. Iya. Baik, kalau begitu langsung saja kepada sesi selanjutnya. Bagaimana? Oh ya, sebelumnya selamat datang dulu kepada Pak Rido ya. Selamat datang di room meeting kami. Ya, bagaimana? Kalau misalkan memang tidak ada, nanti bisa langsung, sebetulnya materi ini enak ya, bisa langsung untuk coba dan dipraktek. Barangkali kalau ada yang perlu ditanyakan, ini kok bagaimananya bisa langsung kepada narasumber. Kan di flyer juga sudah dicantumkan nomor kontaknya. Jadi di teman-teman sekalian, guru-guru sekalian bisa langsung menanyakan kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan. Iya. Kalau begitu Bu Siti boleh ada closing statement sebelumnya atau dari Ibu sendiri sebelum saya kembalikan kepada host? Ya, saya mau berbicara dulu ya Teh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf mungkin atas trouble yang terjadi. Tapi mudah-mudahan sedikitnya ini tadi ilmu yang sudah saya sharing bisa menjadi referensi untuk ibu bapak seguru semuanya mengenai bagaimana atau media apa yang nanti akan ibu gunakan agar kegiatan pembelajaran walaupun di rumah bisa berjalan secara maksimal. Intinya saya memberi motivasi kepada semua pendidik, mudah-mudahan bisa semakin kreatif, karena sekarang itu media sudah banyak, silahkan pelajari, jadilah kita menjadi guru pembelajar yang nanti bisa menjadi inspirasi untuk para pengajar yang lainnya. Itu mungkin Teh Sipa ya, akhirul kalam, Robbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kata yang paling menarik dari Ibu narasumber tadi, yaitu guru pembelajar dan berkreasi sekreatif mungkin. Ya, baik. Terima kasih kepada Bu Siti atas pemaparan materinya. Untuk acara selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada Pak Jafar. Terima kasih Bu Sipa. Alhamdulillah acara Tikon hari ini lancar, meskipun ada trouble suara background di belakang.
tapi gak terlalu mengkhawatirkan. Terima kasih kepada Bapak Ridho Yaya Buana telah hadir di rumah kami. Bagus. Mungkin itu yang